Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terutama untuk anak kelas 4. Pada pagi hari ini saya akan mulai pembelajaran tematik, tema 1 subtema 2. Saya akan mengawali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya sudah membuka buku ya. Kalian buka halaman 66. Halaman 64, halaman 64, yaitu bacaan yang berjudul Asal Mula Gunung Lumpuh Batang. Untuk materi kali ini, kalian akan mencari informasi penting pada bacaan di atas. Informasi penting yaitu dari paragraf ke paragraf, apa yang kalian dapatkan dari informasi tersebut dan juga pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari bacaan. Misalnya seperti ini, pada paragraf 1, Erang, seorang anak lelaki berumur 7 tahun, tak kuasa menahan tangis. Ia sangat sedih karena ibu bapaknya telah pergi meninggalkan dirinya. Diusapnya sisa air mata yang membasahi wajahnya. Erang mengucapkan sumpah, kelak jika Tuhan berkenan menganugerahkan umur panjang, ia akan menggunakan umur tersebut hanya untuk membalas dendam kepada raksasa jahat yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Dari paragraf tersebut dapat kita ambil informasi penting. Apa informasi pentingnya? Ini sebagai contoh. Informasi pentingnya yaitu seorang anak laki-laki yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya karena dibunuh oleh raksasa jahat, dan dia bersumpah akan membalaskan dendam kepada raksasa jahat tersebut. Nah, ini untuk bacaan Asal Mula Gunung Lumpuh Batang. Silakan kalian baca sendiri. Ada beberapa paragraf. Nah, setelah kalian membaca, kalian kerjakan tabel di bawahnya, itu di halaman 65, informasi dari paragraf, itu yang judulnya Ayo Berdiskusi. Untuk ini kalian tidak perlu berdiskusi dengan teman ataupun orang tua, cukup kalian menuliskan informasi saja ya, karena sudah pernah mendapatkan materi ini di waktu kelas 3 kemarin. Selanjutnya, yang dikerjakan itu nomor paragraf 1 sampai 9 ya. Informasi penting tidak usah panjang-panjang ya, cukup singkat saja dan mengerjakannya di buku paket. Di buku paket ini halaman 65 dan halaman 60 berapa ini? 66. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari PPKN, yaitu tentang toleransi di dalam masyarakat. Masyarakat kita, masyarakat yang beragam, seperti kemarin di subtema 1, bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang ada dan juga memiliki adat istiadat yang berbeda ya. Untuk itu kita perlu punya sikap toleransi di dalam bermasyarakat sesuai dengan sila Pancasila, sila ke berapa? Cari ya. Nah, kemudian ini kita mengamati toleransi di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat kita akhir-akhir ini yang sangat diperlukan adalah hidup rukun antar tetangga kalau kita di masyarakat. Kemudian saling tolong menolong ya, apalagi saat ini dengan adanya wabah corona, kita harus berempati, yaitu memiliki rasa empati, memiliki rasa saling merasakan dengan penderitaan orang lain. Nah, itu kita harus tolong menolong dalam masyarakat, tidak harus menunggu banjir, tidak harus menunggu tanah longsor, enggak, tapi kita saling tolong menolong dengan apa? Dengan saling memberi, entah itu makan, kita punya makanan sedikit ya, nggak perlu banyak, nggak perlu nunggu ada acara tertentu, enggak, tapi kita bisa saling memberi. Fungsinya untuk meringankan beban tetangga kita ya, meskipun kita punya sedikit
gitu ya. Silakan kalian baca sendiri untuk halaman 74, halaman 75. Nah, setelah itu kalian kerjakan ini, menuliskan manfaat kerjasama ya di halaman 75 ya. Hanya mengerjakan yang ayo menulis. Kalian tuliskan bentuk kerjasama dan manfaat kerjasama. Tadi sudah ada hidup rukun, tolong menolong, dan gotong royong. Ini sudah ada contohnya. Contohnya ronda, lingkungan sekitar rumah menjadi aman. Nah, kalau misalnya saya punya contoh cuma satu lagi ya, atau dua gitu, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah menuliskan apa sih contohnya selain ronda ya, yang sering kalian lihat di lingkungan kalian, di lingkungan masyarakat ya. Selanjutnya, nah, yang sudah sampaikan di video sebelumnya yaitu tentang alat musik ya. Alat musik itu bisa kita dengarkan melalui indera pendengaran ya, telinga. Nah, telinga kita itu memiliki bagian-bagian. Allah menganugerahkan kita memiliki telinga itu sangat banyak manfaatnya, dan mungkin kita tidak bisa menghitung ya apa saja kita manfaat kita memiliki telinga. Nah, ini salah satunya adalah mendengar ya, mendengar kebaikan, mendengar adzan, mendengarkan suara lantunan ayat-ayat Allah ya. Jadi ini perlu dipergunakan. Untuk itu kita wajib menjaga anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Ini contohnya. Ternyata di telinga kita itu ada beragam ya, beragam alat-alat yang bisa kita mendengarkan ya. Ini untuk lebih mudahnya kalian simak gambar di bawah ini. Ini ada skema ya. Telinga itu dibagi 3. Ada telinga luar, yaitu daun telinga, yang kalau anak laki-laki bisa bisa kelihatan, kalau anak perempuan karena ketutupan jilbab ya. Ada daun telinga, kemudian setelah itu lubang telinga dan liang pendengaran. Nanti bisa dilihat di gambar ya. Nah, ini telinga itu telinga bagian luar. Ternyata ada telinga bagian tengah dan bagian dalam. Apa saja di bagian tengah? Ada gendang telinga, ada tulang pendengaran, itu pun dibagi lagi menjadi 3. Ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sanggurdi. Kemudian ada saluran eustasius. Kemudian telinga bagian dalam itu merupakan alat keseimbangan tubuh. Kalau kalian merasakan ada suara nging, nah itu ya. Terus ada apa namanya? Kalau ini ada suara nging, kalau misalnya dalam berkendaraan itu kalian merasa munek-munek, nah ini karena telinga ada sesuatu yang salah dalam telinga kita. Itu bukan di perut ya, bukan, karena telinga ini telinga bagian dalam merupakan alat keseimbangan tubuh. Dan ada 3 saluran setengah, lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Nah, ini bagian-bagiannya silakan dibaca. Kalian harus banyak membaca. Untuk subtema 2 ini kalian harus banyak membaca ya. Mungkin itu dulu materi yang sudah sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya tugasnya adalah ini sudah ada di bawahnya, dan nanti sudah akan share di grup kelas kita ya. Tugasnya apa saja untuk subtema 2 ini. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.